Hai Sobat IMC, saya saat ini sudah bersama Dr. Carolyn Tirtajasa, seorang dokter kandungan dan kebidanan yang akan membuat semua wanita paham tentang kondisi dirinya dan berani buat periksa. Setuju ya dok? Betul, ya? Setuju. Jadi sakit nggak sakit, wanita itu mesti ada dua nih. Memberikan hadiah kepada tubuhnya. Yang pertama adalah pap smear, yang kedua USG transvaginal. Kenapa mesti sih? Ya, mesti karena tujuannya beda. Itu screening ginekologi namanya, check up ginekologi. Setahun sekali aja. Hadiah itu. Hadiah buat diri sendiri supaya sehat dong. Ya, karena tujuannya beda. Pap smear untuk deteksi dini kanker mulut rahim, sedangkan USG transvaginal itu untuk deteksi dini kanker indung telur misalnya, yang awalnya berupa kista. Dia untuk melihat ke dalam tuh, miom, kista, polip, itu terdeteknya hanya dari USG transvaginal. Itu dia. Nah, kalau misalnya itu sudah menikah kan kalau transvaginal, kalau belum menikah gimana dok? Kalau belum menikah biasanya kalau hanya untuk check up kita bisa USG dari perut. Iya. Meskipun USG dari perut ada kelemahannya. Ya, kalau gemuk? Iya, terutama kalau gemuk. Karena USG dari perut terhalang lemak perut dan usus-usus. Jadi gimana dong? Karena itu kista dan miom kalau USG dari perut yang ukurannya di bawah 5 cm bisa luput, tidak terlihat. Jadi cara lain kalau misalnya dari USG perut ada yang dicurigai, kita lanjut ke USG transrektal dari lubang dubur. Sakit? Tidak sakit, memang tidak nyaman. Tapi pemeriksaannya tidak lebih dari 5 menit. Cepat. Kita pakai alat yang kecil, steril, dengan jelly juga. Jadi seharusnya tidak menyakiti. Iya, setuju. Nah, jadi dok, ini kalau misalnya saya lagi ketemu sama teman-teman saya perempuan nih ya, dan mudah-mudahan obrolan ini akan menguatkan Anda semua Sobat IMC, khususnya wanita, untuk bisa berani periksa. Karena jika ada apa-apa diketahui di stadium awal akan memudahkan Dr. Carolyn untuk memulihkan Anda. Iya. Setuju nggak? Betul. Iya kan? Jadi intinya orang Indonesia terutama wanita takut gini, nggak usah periksa deh, takut ketahuan nanti malah ada apa-apa. Gitu kan ya? Malah jadi stres. Tuh, iya. Itu stres. Kalau gitu nih waktu yang tepat untuk kasih tahu dok. Betul. Buat berani periksa, gimana caranya? Iya. Jadi pemeriksaan pap smear dan USG transvaginal tadi kan cukup perlu dilakukan 1 tahun sekali. Iya. Pemeriksanya oleh seorang dokter ahli tidak lebih dari 5 menit. Iya, dan tidak menyakitkan. Setuju. Ya, asal dilakukan dengan gentle dan tata cara yang baik dan benar tentunya. Iya. Dengan pap smear dan USG transvaginal aja kita sudah dapat tuh kondisi kesehatan organ reproduksi. Itu tujuannya. Iya. Jadi sekali lagi yang tadi kata Syahnas, kalau ada penyakit-penyakit kita nggak kaget-kagetan loh. Toto miom udah besar, kista udah besar, udah stadium tinggi, ya nggak kaget-kagetan kayak gitu dong. Justru early detection, deteksi dini tujuannya untuk nangkep dia dalam stadiumnya yang paling dini. Saat dia ukurannya masih kecil, pengobatannya lebih mudah, tanpa efek samping ya, dan dampak ke kesehatannya justru lebih baik justru kalau kita lakukan deteksi dini. Sepakat. Jadi saya teringat begini karena saya penyintas kanker ovarium, Dr. Carolyn, dan kemarin saya tuh semenjak tahun 98 semenjak saya menjadi penyintas saya selalu memberikan informasi yang tepat untuk khususnya wanita. Karena kanker ovarium itu tricky banget, pencuri banget. Kalau serviks kan ketahuan, apalagi kalau sudah menikah, bersenggama, ada darah. Kalau ovarium nggak sakit di awal-awal. Jadi penting sekali nih ya transvaginal ini ya dok ya. Kanker ovarium itu asal tahu ya, itu disebut silent killer. Dia tidak ada bergejalanya. Betul. Baru menimbulkan gejala kalau minimal sudah stadium 3 tuh, saat perut udah buncit. Kalau baru stadium 1 jarang banget ada orang yang bisa dapat stadium 1. Syahna sangat beruntung. Sangat beruntung dikasih sama Tuhan tandanya nggak mens. Padahal belum menikah. Iya kan ya. Nah jadi di saat itu tuh
tapi kan tidak semua orang. Jadi pasti kenali dulu gejala-gejala karena tubuh setiap manusia itu kan cerdas memberitahu ada yang nggak nyaman ya dok ya. Betul. Kalau si perempuannya aware sebetulnya, minimal punya pengetahuan dong tentang kesehatan reproduksi, nggak buta-buta amat ya. Walaupun nggak sekolah kedokteran. Iya, betul. Semua perempuan harus pintar urusan yang satu ini. Betul. Ya, karena Anda sendiri nanti yang mengatur untuk kesehatan dirimu sendiri dong. Iya. Nah, kemudian saya tuh sekarang ketemu sama Dokter Caroline di sebuah rumah sakit IMC yang ada di Pulau Mas. Saya suka banget di tempat ini nih dok. Bersih, peralatannya canggih, dan ditangani oleh dokter yang ahli karena tidak semua dokter bisa menangani atau semua dokter karena kan close the cancer care gap itu nggak semua rumah sakit punya alat-alat seperti ini ya dok. Minta tolong dijelasin dokter Caroline. Iya. Jadi kita di sini untuk early detection itu sangat lengkap ya. Betul kata Syahnaz, kita semua di sini adalah dokter ahli. Ya, sekolahnya juga lama. 15 tahun. 15 tahun pakai laparoskopi. Jadi early detection tadi sekali lagi pakai USG transvaginal, dan seandainya perlu operasi pun kita di sini sudah bisa melakukan laparoskopi. Nah, itu ceritain Laparoskopi itu prosedur minimal invasif. Jadi sekarang udah nggak zamannya lagi tuh operasi black gede-gede. Jadi pakai laparoskopi hanya dengan lubang kecil setengah senti sama 1 senti kita bisa angkat miom, angkat kista, angkat rahim, serius, itu diperlukan serius, sembuh lebih cepat, jauh lebih nggak sakit daripada operasi yang black biasa. Jadi operasi ini dibilangnya cocok buat yang takut operasi. Saya setuju tuh kalimatnya, itu bagus banget dan saya beli tuh dokter Caroline. Karena apa? Saya selalu mengatakan sama teman-teman perjuangan yang lagi terdiagnosa menjadi pejuang kanker, kan mereka suka kabur, pergi ke orang pinter, karena saya bilang jangan takut sama pengobatannya, takut sama penyakitnya. Kamu nanti pergi kemana-mana, pas balik lagi stadiumnya udah nambah. Memang rata-rata begitu, pengobatan alternatif balik stadium nambah. Ya kan? Itu klasik banget tuh. Iya. Jadi itu. terima kasih banyak kalau IMC dengan Dokter Caroline ini mempunyai teknologi terobosan baru untuk teman-teman saya yang lagi berjuang yang takut dengan pengobatan. Sehingga menjadi mudah. Ceritakan lagi mengenai laparoskopi dikit aja dok, silakan. Jadi laparoskopi ini ditujukan sebetulnya untuk benign, untuk tumor-tumor jinak sebetulnya, atau kanker yang masih stadium 1, masih bisa stadium 1 yang awal banget. Nah, sekali lagi tadi laparoskopi ini cocok untuk yang mau sembuh dengan cepat. Dan wanita karir aktif biasanya mesti balik kerja lagi tuh. Karena dengan operasi yang lewat lubang yang sangat kecil, dia jauh lebih tidak sakit, sembuh jauh lebih cepat, bisa balik ke aktivitas normal juga dengan cepat, lebih cepat. Betul. Dan di sini fasilitas yang lengkap dengan alat-alat yang lengkap, kita sudah bisa melakukan bahkan laparoskopi angkat rahim seandainya rahim itu juga perlu diangkat. Jadi bukan cuma sekedar ngangkat miom-miom atau kista-kista saja, tapi angkat rahim pun sudah bisa dilakukan di sini. Terus yang promil gimana? Kalau promil justru program hamil. Betul. Kalau promil kan biasanya pemeriksaan awal kita harus tahu dulu dong, ada nggak tumor kandungan, miom, kista, polip, itu yang paling banyak tuh kita temukan pada pasangan infertilitas atau penyakit yang disebut endometriosis misalnya. Nah itu sangat baik jika ditata laksana dengan laparoskopi ini. Jadi laparoskopi ini sebetulnya ada prosedur yang recommended buat pasangan infertilitas. Karena bukan cuma sekedar ngangkat miom atau ngangkat kistanya saja, tetapi tujuannya tuh kita memperbaiki organ anatomi normal reproduksi tersebut supaya optimal untuk promil yang akan dijalani setelah laparoskopi. Baik. Karena pengerjanya kan sangat delicate. Karena itu perlengketan sesudah operasinya hampir tidak ada, dan tanpa nyeri dia bisa segera promil setelah laparoskopi dengan kondisi yang lebih baik organ reproduksinya. Aduh, ini kenapa sih teknologi belum ada saat saya mesti menjalani proses tindakan medis seperti itu, dan itu pelengketan betul sekali. Dan orang kalau misalnya udah operasi selanjutnya dengan adanya pelengketan dari operasi sebelumnya setengah mati itu. Ini udah teknologi berapa tahun? 14 tahun dok, betulin kalau saya salah? Iya, saya ke Jerman aja dari tahun 2008 tuh, berarti kira-kira 14 tahun ya
sudah kita tahun. lakukan rutin laparoskopi di sini. Baik, di sini adalah maksudnya di IMC Pulau Mas. Pulau Mas. Karena tidak semua rumah sakit dan tidak semua dokter bisa mengerjakan operasi dengan teknik laparoskopi ini. Khusus. Iya. Oke. Jadi rumah sakit mesti lengkap, SDM-nya dokternya juga mesti ahli dan terlatih untuk melakukan laparoskopi yang advance tentunya. Baik, Iya. luar biasa. Dok, terakhir apa yang mau disampaikan untuk Sobat IMC? Khususnya juga di tahun ini kan kita menutup kesenjangan, karena kesenjangan itu adalah kalau kita memberikan sebuah hak adil untuk semua wanita agar bisa kuat, bisa cerdas, mereka merdeka dari penyakit kansernya karena bisa diketahui sama Dokter Caroline sejak dini. Silakan dok. Oke. Jadi untuk semua perempuan ini sebetulnya misi kita nih untuk membuat semua perempuan tambah pintar. Iya, perempuan harus pintar, sehat dan kuat. Iya, itu penting tuh untuk masa depan perempuan karena mereka adalah pilar bangsa ini. Ya, sekali lagi screening ginekologi harus pap smear dan USG transvaginal setahun sekali. Ya, kalau perlu pengetahuan karena mesti pinter nih, organ reproduksi ini banyak mitosnya ya karena merupakan isu yang masih tabu di masyarakat. Karena itu cari tahu dong, pengetahuan tuh harus ditambah tentang organ reproduksi. Ya, saya membuat video edukasi di YouTube channel saya dan di Instagram saya, itu bisa dicek. Ya, akun-akunnya nanti bisa dilihat ya. Silakan dikepoin ibaratnya ya. Itu apa pengetahuan organ reproduksi yang paling lengkap tuh. Ya, sudah 200 lebih judul yang saya buat untuk YouTube channel saya. Silakan. Baik, judul YouTube-nya apa? Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Tulisannya pakai C, Caroline. Pakai C. Pakai E enggak? Oh iya. Di belakang. Caroline Tirtajasa SPOGK disambung. Oke, sip. Udah follow belum? Submit, jangan lupa subscribe. Gitu ya. Nah, sebelum nutup nih, saya mau main mitos atau fakta dulu ya sama Dokter Caroline karena ini banyak sekali hal-hal yang menyesatkan di masyarakat. Yang pertama, Dok, siap? Siap. Namanya main kan? Oke. Tapi serius nih kita. Jawabannya serius dan benar ya. Bukan bercanda, bukan. Makan nanas jadi keputihan. Mitos. Yang betul apa? Kalau keputihan? Jadi makan nanas nggak ada hubungannya sama keputihan. Iya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang keputihan, ada tuh topiknya tersendiri khusus di YouTube channel saya. Judulnya keputihan. Ya. Jadi keputihan itu bisa alami karena pengaruh hormonal saja biasanya. Iya, momes itu termasuk pengaruh hormonal, hormon badan secara alami kan siklik tuh tiap bulan. Biasanya ciri-cirinya bening, tidak gatal dan tidak berbau. Nah, kalau keputihan yang patologis yang mesti datang ke dokter buat cek, itu kalau dia gatal atau bau atau jumlahnya banyak atau warnanya nggak bening lagi. Kuning? Iya, bisa kuning, bisa hijau, bahkan bisa putih, kayak putih kepala susu. Nah, itu patologis, itu datang dong ke dokter kandungan dicek supaya bisa dicuci vaginanya dan diobati. Iya, keputihan jangan dianggap remeh ya. Betul. Ya, karena dia bisa bikin sumbatan pada saluran telur, ujung-ujungnya susah hamil nanti. Gitu. Nah, kalau begitu dok, yang kedua pertanyaannya karena ngomongin susah hamil, kalau udah datang ke Dokter Caroline kemudian dibilang oh tidak ada apa-apa, semuanya aman, maka seorang perempuan hanya cukup menunggu sampai hadiah kehamilan itu datang tanpa melakukan apa-apa. Mitos atau fakta? Itu mitos. Iya, bukan ke saya tapi ke dokter SPOG. Biasanya kalau udah datang ke konsultan fertility, pemeriksaan dasar fertilitasnya udah dikerjakan tuh. Pemeriksaan dasar fertility itu tuh HSG, sperma dan hormon. 3 ini mesti ada, baru masuk program hamil. Sekali lagi, kalau untuk kehamilan multifaktor, ya selalu usaha terbaik dan doa terbaik. Nah, kombinasi ini nggak bisa doa doang terus nunggu gitu, nggak bisa. Kita sendiri sebagai manusia harus usaha terbaik dong. Ikut program hamil dengan dokter ahli tentunya supaya lebih terarah. Betul. Gitu. Baiklah, kalau misalnya masih ngomong soal kehamilan, yang ketiga pertanyaannya adalah sperma kental itu yang terbaik. Nah, mitos juga. Ya, jadi sperma itu nggak dilihat dia kental apa encer, nggak ada urusannya.
Yang penting adalah saat pemeriksaan sperma analisa di laboratorium, hasilnya bagus, tulisannya normozoospermi, bukan oligo, bukan asteno, bukan terato. Nah, sperma bagus itu normozoo, kelihatan tuh, dilihat jumlahnya berapa, pergerakan spermanya bagaimana, morfologi atau bentuk spermanya kelihatan, ada nggak kelainan di kepala sperma, leher sperma, atau ekor spermanya. Sampai segitunya? Nah, sampai segitunya. Namanya sperma analisa pemeriksaannya. Itu dikerjakan di laboratorium khusus dan dibaca oleh dokter ahli tentunya. Ya. Nah itu jadi nggak tergantung sperma encer atau sperma kental. Yang penting analisa spermanya bagaimana. Itu yang menentukan dia bisa menghamili atau tidak. Tapi nggak banyak laki-laki yang mau sukacita datang ke dokter buat diperiksa urusan begitu. Karena akan terganggu egonya dong. Iya, betul. Itu pentingnya diajak minimal ke dokter sama istri nih, supaya dimotivasi dong sama dokternya. Kita berdua ya, si istri dan dokternya yang memotivasi suami. Kalau dia mengerti, ya dia seharusnya mau. Karena urusan hamil nggak istri aja atau suami aja, dua-duanya. Mana bisa istri doang hamil? Nggak bisa ditelan langsung dihamil. Bisa ya dok. Minum pil besok hamil, ya nggak bisa. Dok, ini kan ngomongin yang menikah sekarang. Sobat IMC ada juga yang masih nona. Iya. Kalau belum menikah, apa iya tidak akan kena miom? Mitos atau fakta? Mitos, ya. Jadi para nona pun bisa terkena tumor kandungan. Tumor kandungan tuh kalau saya ngomong tumor kandungan itu mulai dari polip, yang paling simple, miom, kista. Tiga-tiganya bisa kena pada seorang nona. Aku juga waktu itu belum menikah, kena kanker ovarium. Iya, karena itu sebetulnya semua perempuan, mulai dari dia dapat mens pertama, sampai nenek-nenek, itu bisa kena miom, kista, dan polip tadi. Ya, tidak peduli usianya berapa. Ya, jadi ya itu check up ginekologi itu pentingnya di situ sebetulnya. Iya, sip. Jadi penting sekali untuk mengetahui kesehatan reproduksi kita, datang ke ahlinya untuk mengetahui apa yang terjadi di tubuh seorang wanita. Pun ini penting banget untuk Anda, karena saya suka dengar nih wanita-wanita yang sudah masuk ke masa menopause, dia bilang begini, ini saya mens lagi banyak-banyaknya karena emang udah mau masuk menopause, lagi ngabis-ngabisin. Kayak cuci gudang ya. Mitos fakta? Itu mitos banget tuh. Banyak yang salah. Ya, banyak tuh pasien pramenopause, perempuan-perempuan pramenopause itu menganggap, oh iya tadi kayak cuci gudang, mau ngabisin nih bentar lagi mau menopause. Mens banjir diantepin, dipikirnya normal. Harus hati-hati kalau seperti itu. Iya, karena logikanya mestinya bertambah sedikit dong. Pramenopause menjelang menopause hormon makin sedikit. Jadi normalnya ya pramenopause itu mens harus tambah lama tambah sedikit. Itu yang normalnya. Jadi kalau Anda pramenopause, mensnya malah makin banyak, datang ke dokter kandungan, cek. Jangan-jangan ada polip, miom, atau kista tadi. Atau adenomiosis, itu juga sering tuh. Pakai rasa nyeri kalau adeno. Baik. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah masuk ke menopause, apakah menjadi bebas dari kanker ginekologi? Tidak, itu mitos. Ya. Semakin kita menopause, sel-sel kita tambah tua kan, justru risk of cancer, resiko kena kanker ginekologi semakin tinggi. Ya, jadi kalau Anda memasuki usia menopause, di dalam sini masih ada miom, ada kista yang masih ada di dalam, Anda harus sering-sering check up tuh, dilihat-lihat dong. Kalau normalnya kan harusnya makin lama makin kecil, makin hilang ya. Tapi kalau masih ada dalam perut, lebih sering check up. Kalau dia perubahan sel, karena kanker kan nggak ada gejalanya. Setuju. Iya, karena itu harus lebih aware di saat periode menopause. Apalagi kalau sampai keluar darah lagi di saat menopause. Itu harus lebih cepat lagi mesti datang tuh. Baik. Iya. Aduh, dokter Caroline pinter banget sih. Ya iya dong, sekolahnya lama gitu ya. Kalau nggak pinter, parah. Makasih, si anak juga pintar. Saya senang perempuan pintar. Ya, sekali lagi misi kita berdua ya, semua perempuan harus tambah pintar. Harus, dan mereka mesti dihargai tubuhnya. Iya, dan betul. bersama pasangannya mesti bekerja sama dengan baik. Oh iya, ketika harus. wanita merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, ketika emang ada penyakit yang memang mesti dijalani sebagai takdirnya. Setuju ya, betul, betul, setuju banget. Ya. Satu yang paling penting, karena ini teman-teman pada nitip semua nih sobat IMC kepada saya. Bagaimana hubungan seks yang sehat untuk pasien
wanita ya, Iya. dia mesti mengalami menjadi pejuang atau penyintas kanker? Silakan. Oke. Jadi pada pasien-pasien kanker yang sudah dioperasi, ya kadang-kadang kita mengangkat indung telur juga ya saat operasi kanker ginekologi, ya sudah tidak ada hormonnya lagi. Memang seks itu sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan pasangan, ya. Jadi pihak suami dan pihak istri harus berkomunikasi tuh, ya. Istri maunya apa, suami maunya apa, harus ketemu titik temunya di mana. Saya maunya begini, ya kira-kira bisa nggak diakomodasi. Suami juga maunya begini. Jadi kalau titik temunya sudah tercapai, harusnya bisa tercapai tuh seks yang nyaman. Ya kalau perlu pakai lubrikan, why not? Ya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Ngomongnya waktu beli gimana? Saya mau beli lubrikan malu. Ngomong kaye jelly aja udah, pakai jelly untuk hubungan tuh jelly kosong yang tidak ada isi hormonnya sama sekali, hanya untuk pelicin saja. Oh, iya. Tuh kan, Iya. jadi pinter tahu gimana cara ngomongnya kan? Iya. Baik, terima Betul. kasih banyak Dokter Caroline. Iya, sama-sama. Dan sekali lagi sebagai penutup untuk Anda Sobat IMC, khususnya Anda para wanita, datanglah ke IMC yang ada di Pulau Pulau Mas, Mas, karena betul. memiliki dokter yang sangat handal dengan peralatan yang juga canggih sekali. Jangan takut untuk periksa karena Anda mesti menjadi tiang bangsa sebagai wanita Iya, yang sehat, betul, perempuan wanita yang sehat. yang kuat, yang Iya, cerdas. iya. Setuju? Setuju banget. Take home message terakhir sebelum kita pamit. Silakan, Dok. Iya. Sekali lagi tadi perempuan harus sehat, pintar dan kuat, ya. Karena Anda adalah pilar bangsa ini. Karena itu carilah ilmu kesehatan reproduksi sebanyak-banyaknya ya. Instagram, YouTube channel, semuanya sudah tersedia. Tinggal dikepoin aja, ya. Oke. Baik, sampai jumpa lagi dan ditunggu di IMC ketemu sama Dokter Caroline seperti yang saya lakukan hari ini. Iya.